Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vega Maraska dengan NIM 293241666 dari program NMARK 3 Grup 2. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan modul accounting pada UDU khususnya di bisnis PT Kaki Melangkah. Berikut penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke accounting. Jadi untuk accounting ini kita bisa ke home menu dan juga pilih accounting modulnya. Nah, seperti yang kita ketahui, accounting ini adalah tempat di mana semua pencatatan, transaksi keuangan, dan operasional PT Kaki Melangkah semuanya dicatat di modul accounting ini gitu ya. Secara sistem sudah terintegrasi saat adanya sales order dan juga saat kita melakukan PO ke vendor, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tampilan di awalnya ada menu dashboard, dan dashboard ini seperti overview dari jurnal-jurnal kita yang ada di sistem accounting kita gitu ya. Ada banyak gitu, ada mulai dari sales, ada journal sales, ada purchase, bank, dan juga ada point of sale gitu ya. Nah, fitur utamanya yang pertama itu membuat invoice ke customer dan juga nanti vendor bills. Jadi nanti terakhir di sini kita bisa bikin report langsung gitu ya, balance sheet, dan juga mungkin tax reportnya untuk sistem accounting di PT Kaki Melangkah gitu ya. Nah, untuk pertama untuk invoice kita langsung ke customer, terus juga pilih invoice. Nah, di sini invoice ini masih draft nih. Jadi yang sudah dari sales order customer masuk ke sistem kita gitu ya. Dan juga kalau lihat ini juga bentukannya masih draft yang dari sales order tadi. Nah, misalnya kita ingin membuat yang sudah dari draft ini kita lanjutkan ke sebuah invoice yang sudah dikonfirmasi. Nah, pertama mungkin dari yang ini kita klik, kemudian dari invoice sales ordernya jika sudah sesuai maka akan langsung masuk ke account sales-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini udah dikonfirmasi nih. Jadi sudah sesuai yang kita bisa klik konfirmasi. Nah, juga di sini terlihat bahwa ini terhubung ke sales ordernya si Yani ini ya, kalau bisa lihat. Nah, kalau kita klik maka kita akan masuk ke sales ordernya dan juga tampilan dari sales order akan langsung terhubung ke invoice. Nah, balik lagi ke invoice, maka secara otomatis sistem akan membuatkan invoice untuk si Yani ini gitu ya. Nah, misalnya kalau kita previewnya, ini udah sesuai nih. Misalkan kita perlu kirim email atau kita download secara PDF gitu ya. Nah, misalkan kita balik lagi gitu ya. Nah, ini udah sesuai nih. Kemudian si Yani ini ingin melakukan pembayaran nih gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa klik pay, dan kemudian kita, misalnya pembayaran ini kita ilustrasikan di sini pakai cash aja gitu ya. Nah, di sini payment methodnya yaitu manual payment, jadi dia bayar full semuanya. Setelah itu kita bisa create paymentnya nih gitu ya. Kita udah create paymentnya secara manual, maka sistem otomatis akan update menjadi paid gitu ya, pembayarannya sudah paid gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin invoice tanpa ada sales order, apakah bisa gitu ya? Bisa, jawabannya gitu ya. Nah, kita bisa langsung ke invoice aja, kita klik new saja tanpa adanya sales order. Nah, misalnya nih kita ada customer baru namanya Rangga. Nah, kita langsung klik aja nih, namanya Rangga, kita save gitu. Nah, kita mau bikin invoice berdasarkan produk yang mana nih? Misalkan Nike Air Max gitu ya. Nah, nanti mungkin dari sini dia misalkan mau ada kuantitinya gitu 3 gitu ya. Nah, untuk produk Nike Air Max gitu ya. Nah, jadi di sini, nah misalkan misalnya sudah dirasa untuk invoice-nya sudah sesuai untuk barang yang dia beli gitu ya, misalnya si Nike Air Max ini gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa confirm tuh seperti yang tadi gitu kan. Jadi nanti si sistem secara otomatis akan membuatkan nomor invoice-nya berapa gitu ya. Misalkan sudah dirasa oke, kemudian si Rangga ini mau bayar, kita bisa klik pay gitu ya. Jadi nanti kita pilih cash aja, terus manual payment, dan itu udah klik payment nih. Jadi dia full bayarnya, maka akan otomatis status invoice-nya ada tulisan paid seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat yang sudah payment, kita bisa ke customer, kemudian payment gitu ya. Nah, statusnya udah paid semua nih di sini nih. Nah, untuk bill gimana? Kita bisa ke vendor, terus kemudian kita klik bills, kita harus create bill-nya misalnya dari dua vendor utama kita gitu ya, yaitu PT Footwear Global dan PT Sneaker Indo Supply gitu ya. Nah, misalnya kita pilih vendor kita gitu yang PT Sneaker Indo Supply, kita bisa lihat autocomplete PO-PO yang belum ada bills-nya dari vendor kita gitu ya, yaitu di sini PT Sneaker Indo Supply gitu ya. Nah, misalnya kita pilih PO yang nomor 13 ini gitu ya. Nah, nanti maka sistem tuh akan otomatis mengisi bills-nya sesuai dengan nomor PO yang terhubung yang tadi tuh.
yang dari vendor kita yaitu PT Sneaker Indo Supply gitu. Nah, nanti kita lihat nih semuanya udah confirm dan sesuai, kita bisa confirm gitu. Ya nanti bisa kita confirm aja dan nanti setelah itu bakal langsung terhubung nih gitu ya. Karena tadi kita menghubungkan autocomplete-nya dari nomor PO yang 0013 ini gitu ya. Kalau sudah dirasa oke, semua data sudah benar, kita bisa langsung aja klik pay gitu ya. Nah, kemudian juga secara demo kita melakukan cash saja untuk pembayaran bills ke vendor ini dan kemudian kita bisa klik create payment gitu ya. Nah, nanti maka otomatis sistem akan mengubah statusnya menjadi paid gitu. Nah, itulah cara-cara untuk bikin bills ke vendor gitu ya. Nah, untuk reporting sendiri, kita bisa ke balance sheet, terus kita pilih jenis report kita seperti apa gitu ya. Nah, di sini misalnya kita pilih balance sheet untuk semua posted entries kita. Setelah itu kita klik print gitu ya. Maka semua reportnya, transaksi di sistem kita akan tercetak semuanya di sini gitu ya. Jadi memang di Udu nih sudah membuatkan reportnya secara otomatis gitu ya. Nah, sama seperti report yang lain, kita bisa pilih reportnya apa gitu ya. Misalnya ada text report kita untuk juga all entries gitu ya, dari Premier dari tanggal 1 misalnya sampai hari ini mungkin gitu ya. Terus juga tanggal 31 Oktober gitu ya, tinggal kita klik print aja nih gitu ya. Maka secara preview sudah menampilkan report kita untuk laporan keuangan seperti itu. Nah, sekian dari accounting, terima kasih.